Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau Al-Mukarram Dr. Lutfi Hakim selaku dosen mengampu mata kuliah Ilmu Arut kelas 2A Pendidikan Bahasa Arab Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, dan juga rasa hormat saya kepada seluruh teman-teman seperjuangan kelas 2 APBA Unhash. Di sini saya akan menjelaskan 4 bait syair yang menggunakan bahar mudhari guna memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Arut. Langsung saja, sebelumnya kita di sini ada 3 step. Step yang pertama yaitu ada melagukan, yang kedua mengartikan, yang ketiga menganalisis per bait bahar mudhari terkait taf'ilahnya, kemudian arut dorobnya menggunakan ilat apa, begitu juga hasfunya menggunakan ilat yang seperti apa. Tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja menuju step yang pertama, yaitu adalah melagukan bahar mudhari ini. Saya menggunakan lagu mafa'ilun fa'ilatun, mafa'ilun fa'ilatun, mafa'ilun fa'ilatun, mafa'ilun fa'ilatun. Kalau kita terapkan, maka liyaskotiz zahru minni biduni taqlimi ghusnin bi'a'yanin hum yanamu ala laylin yastarihu wa dhannuhum labi khairin kafa minka ma'sukuti ma'asumti rohatul qal biwa du'a isahihu. Setelah itu kita menuju ke step yang kedua adalah mengartikan setiap bait dari bahar mudhari ini. Bait yang pertama liyaskoti zarumini biduni taklimi ghusnin. Artinya adalah hendaklah setangkai bunga gugur dariku tanpa menimpa sebuah ranting. Bait yang kedua bi'a'yanin hum yanamu ala lailin yastarihu. Mereka semua tidur menggunakan mata. Di malam hari mereka semua beristirahat. Bait yang ketiga wadunuhum labi khairin kafaminka ma'sukutin. Prasangka mereka itu labi khairin, tidak baik, dalam artian belum tentu pada kebaikan, ada kalanya pada keburukan. Kafaminka ma'sukuti, maka cukup bagimu untuk terdiam. Jadi untuk menghadapi orang yang belum tentu prasangkanya itu baik atau mungkin lebih banyak kepada keburukan, cukup dihadapi dengan cara diam, karena tidak perlu dihadapi dengan omongan. Bait yang keempat ma'asumti rohatul qalbi wa dunga usahihu. Istirahatnya hati itu besertaan dengan asumtu, diam, diamnya mulut. Selain diamnya mulut juga diiringi wa dunga usahihu, doa yang baik-baik. Oke, itu dari arti 4 bait bahar mudhari. Kita menuju step yang terakhir, yaitu menganalisis per bait bahar mudhari ini terkait arut dan dorobnya menggunakan taf'ilah bagaimana, begitu juga hasfu, dan juga hal yang terpenting adalah mentaktik atau memotong-motong per taf'ilah ini, melihat dari segi harokatnya mati atau hidup, ya. Untuk bait yang pertama liyaskotiz zahru minni biduni taklimi ghusnin. Nah, di sini itu arud dan dorobnya saya menggunakan yang sahih, yaitu fa'ilatun, berarti majzu sahihah. Kenapa saya katakan majzu? Karena dalam bahar mudhari itu wajib di majzu. Nah, majzu adalah membuang setiap taf'ilah terakhir yang ada pada setengah awal bait dan juga setengah akhir bait. Jadi mafa'ilun fa'ilatun, setelahnya itu masih ada satu taf'ilah yang dibuang. Begitu juga setengah yang kedua mafa'ilun fa'ilatun, ada satu taf'ilah yang telah dibuang. Makanya disebut
fa'ilatun. Walaupun sharih ada kata-kata majzu sahih seperti itu. Nah, kemudian hasfunya saya menggunakan yang terkena ilat qabd dari taf'ilah ini, yaitu membuang huruf kelima dalam taf'ilah. Yang tadinya mafa'ilun menjadi mafa'ilun, seperti itu. Oke, langsung saja kita takte. Lias kotil mafa'ilun, zahru minni fa'ilatun, biduni tak mafa'ilun, limi ghasnin fa'ilatun. Bait yang kedua, bi'ayanin hum yanamu ala lailin yastarihu. Di sini pula arud dan dorobnya saya menggunakan yang sahih, berarti majzu sahihah. Kalau hasfunya saya menggunakan yang sahih, berarti mafa'ilun. Di sini taf'ilahnya masih lengkap setiap hurufnya. Berbeda dengan bait yang pertama, telah ada yang dibuang. Kalau yang bait kedua ini masih lengkap, mafa'ilun, seperti itu. Oke, langsung ke takteknya. Bi'ayanin mafa'ilun, hum yanamu fa'ilatun, ala lailin mafa'ilun, yastarihu fa'ilatun. Menuju bait yang ketiga, wadhannuhum la bi khairin kafa minka ma'sukutin. Di sini pula saya menggunakan arud dan juga dhorob yang sahih, berarti taf'ilahnya fa'ilatun. Kemudian hasfunya saya yang pertama itu menggunakan taf'ilah yang terkena ilat al-qabd atau makbud, yaitu membuang huruf kelima dalam taf'ilah. Ini seperti yang ada pada bait pertama ya. Yang aslinya itu mafa'ilun menjadi mafa'ilun, seperti itu. Kemudian di setengah bait yang akhir ini dari bait ketiga, saya menggunakan taf'ilah yang terkena ilat al-kaf atau makfufah, yaitu membuang huruf terakhir atau ketujuh dari taf'ilah. Yang aslinya mafa'ilun menjadi mafa'ilu. Nah, yang terakhir itu hanya lam domah, bukan lam nun sukun domah lun, tapi lam domah saja. Oke, kita menuju takteknya langsung ya dari bait ketiga ini. Wadhannuhum mafa'ilun la bi khairin fa'ilatun, kafa minka mafa'ilu ma'sukutin fa'ilatun. Lah, dalam takte setengah awal bait yang pertama di bait 3 ini, yang kata-kata la bi khairin, itu kenapa ada tambahan nun? Karena kaidah dalam arud itu setiap yang tertulis itu dilafal. Begitu juga setiap yang dilafalkan itu ditulis. Kullu ma yulfazu yuktabu. Jadi walaupun bi khairin, roknya itu kan ada pelafalan nun ya, rin gitu loh, tanwin. Nah, kalau dalam taktik berarti harus ditulis nun mati, seperti itu. Kita menuju ke bait yang keempat. Ma'asumti rohatul qalbi wa du'a us-sahihu. Di sini setengah awal yang pertama dari bait keempat saya menggunakan ilat yang sahih. Maksudnya tidak terkena ilat ya. Masih taf'ilah yang sahih, berarti maju sahihah. Kemudian setengah yang akhir saya menggunakan taf'ilah yang terkena ilat al-kaf makfufah ya, atau membuang huruf ketujuh dari taf'ilah. Yang aslinya fa'ilatun menjadi fa'ilatu, seperti itu. Langsung saja ke hasfunya. Setengah awal yang pertama saya menggunakan taf'ilah yang terkena ilat al-kaf atau makfufah. Berarti apa? Membuang huruf terakhir atau ketujuh dari taf'ilah. Mafa'ilu, aslinya mafa'ilun. Setengah yang terakhir dari bait keempat saya menggunakan taf'ilah yang terkena ilat al-qabd atau makbud. Membuang huruf kelima dari taf'ilah tersebut. Yang aslinya mafa'ilun ada ya-nya menjadi mafa'ilun tanpa ya di antara ain dan lam.
Langsung kita menuju ke takte. Ma'asum di rohatul qalbi wa du'a'us shahihu. Ma'al sumti. Nah, di sini kenapa saya menggunakan lam? Karena yang namanya pentaktean sebuah laf'ilah kok ada alif lamnya, itu alif lam dihitung satu ya. Satu sakin, satu huruf yang mati. Berarti mangal sumti. Kalau kita bukan dalam takte itu kan shotnya diidghamkan kepada alif lam. Alif lamnya diidghamkan kepada shot menjadi ma'al sumti. Maka kalau di takte dipotong-potong menjadi ma'al sumti. Ma'al sumti rohatul qol biwad dua ul shahihu. Ma'al sumti mafa'ilu rohatul qol fa'ilatun biwad dua mafa'ilun ul shahihu fa'ilatu. Ul shahihu juga sama seperti ma'al sumti. Ya, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya tugas bahar mudhari ini ada 4 bait yang mana rata-rata itu menggunakan arud dan dorob yang taf'ilanya sahih, kemudian menggunakan hasfu rata-rata antara makbut dan juga sahih, seperti itu. Karena dalam bahar mudhari itu kan punya satu arud dan juga punya 2 dorob ya. Pertama arudnya itu sahih, yang kedua dorobnya itu bisa makfufah atau bisa sahih. Kalau makfufah berarti fa'ilatu, kalau sahih berarti fa'ilatun, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Banyak kesalahan dan juga kekhilafan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.